Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, senang sekali kembali berjumpa dengan Anda semua melalui Oase Rohani Katolik di Pekan Biasa ke-14. Tentu saja saya harapkan Anda semua dalam keadaan yang sehat selalu, berbahagia, penuh sukacita dan harapan. Dan saat ini telah hadir bersama kita Romo Vincentius Adi Prasojo PR yang tentunya akan memberikan penguatan dan inspirasi rohani bagi kita semua untuk Pekan Biasa ke-14 ini. Mari kita sapa Romo Adi. Halo Romo, apa kabar? Salam sehat, Bu Susi dan sahabat Oase Rohani Katolik. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu Romo dan juga penuh berkat tentunya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali perjumpaan kita bersama dengan Romo Vincentius Adi Prasojo dan Alexandra Sisi, dan kita awali dengan doa pembuka. Silakan Romo. Mari kita siapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah yang menyelenggarakan hidup kami. Hari demi hari kami merasakan penyertaan dan kasih setiamu yang tanpa batas. Pandanglah kami selalu ya Tuhan, karena hanya dalam pandangan-Mu hidup kami mengalami keutuhan dan kesempurnaan. Meskipun seringkali dalam hidup kami sehari-hari, kami abai untuk melihat memandang Engkau, tetapi Engkau selalu ada di sana untuk memperhatikan, memandang dan mengasihi kami. Jadikanlah kami pewarta cinta kasih dan pewarta harapan, karena kami yakin Engkau sendirilah sang kehidupan. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita masuki Oase Rohani Katolik dengan antifon pembuka. Pandangan Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Dan kini kita masuki bacaan dari Nubuat Hosea, bab 10 ayat 1-3 dilanjutkan ayat 7-8 dan ayat 12. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mazbah-mazbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Tuhan akan menghancurkan mazbah-mazbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Samaria akan dihancurkan, rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mazbah-mazbahnya, dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Maka menaburlah sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kalian dengan keadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan dari Mazmur 105.
Carilah selalu wajah Tuhan. Carilah selalu wajah Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah selalu wajah Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Carilah selalu wajah Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita siapkan diri kita, kita buka hati kita untuk memasuki bait pengantar Injil, dilanjutkan dengan Injil Suci menurut Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon, yang disebut Petrus dan Andreas. Saudaranya Yakobus, anak Zebedeus dan Yohanes. Saudaranya Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai. Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian tadi kita telah merenungkan dan menghayati Injil Suci menurut Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Baik, Romo Adi, kami sudah ingin sekali untuk memperoleh inspirasi rohani terkait dengan bacaan pertama ya Romo dari Nubuat Hosea. Apa yang hendak disampaikan Romo? Pertama-tama kita akan melihat dan mencermati bacaan pertama dan bacaan Injil. Kita melihat dalam kacamata keselamatan dan bagaimana kita bersikap terhadap karya keselamatan. Bagaimana kita sebaiknya terlibat dan bagaimana sikap batin kita dalam menjalani itu. Semuanya itu nanti akan dirangkum dengan kata harapan atau kata hope. Mari kita lihat satu persatu. Pertama-tama dari bacaan pertama. Bacaan pertama ini nubuat dari Hosea tentang bangsa Israel. Kalau dalam ayat pertama dikatakan bahwa ternyata makin makmur negeri Israel dan menghasilkan banyak buah, makin terlibat orang-orang Israel dalam penyembahan berhala. Kemakmuran belum tentu merupakan berkat dalam situasi itu. Makin banyak uang yang dimiliki seorang, makin banyak yang mereka pakai untuk diri sendiri,
Mereka lupa akan Allah dan kebutuhan kerajaannya. Mereka berpusat pada diri sendiri dan bukan Allah. Yang menarik juga ayat ketiga, bahwa ternyata jabatan raja di negeri Israel Utara sama sekali tidak berdaya, oleh karena terus-menerus ada penggulingan tahta dan raja Israel didalangi raja Asyur. Ayat 8. Orang-orang yang telah mengandalkan dewa-dewa palsu dan menerima gaya hidup kafir yang seperti itu akan berseru kepada gunung-gunung dan bukit-bukit untuk menimbuni dan menyembunyikan mereka dari murka Allah ketika hukumannya dimulai. Mereka yang mundur dan yang memusuhi Allah dan umatnya akan melakukan hal yang sama ketika sistem dunia ini runtuh dan mereka menyaksikan murka Allah dicurahkan atas dunia ini. Dan ayat 12, tanah baru ialah tanah yang demikian diabaikan dan mengeras sehingga tidak dapat menerima benih. Secara rohani, hati umat itu sudah demikian keadaannya. Mereka perlu membuka hati dan pikiran mereka melalui kesedihan akan dosa dan suatu pertobatan yang akan membuka mereka bagi firman dan kehendak Allah. Mereka harus mulai menabur benih-benih kebenaran dengan sungguh-sungguh mencari Allah hingga mereka kembali mengalami kasih dan kemurahannya yang setia. Dari beberapa ayat itu, kita bisa melihat hal-hal penting apa yang sebenarnya sedang terjadi melalui perikopa itu. Rupanya Nabi Hosea diutus untuk mengingatkan. Para nabi itu punya banyak cara untuk menyampaikan berita penghukuman. Yang diambil oleh Nabi Hosea yaitu cara yang langsung menegur, mengingatkan bahwa bangsa Israel itu telah menyembah berhala, melakukan amoralitas, dan segala macam. Hosea menggunakan dua ilustrasi. Yang pertama, ia menyebut Israel sebagai pohon anggur. Itu lazim ya. Bahkan di Injil pun Yesus bicara juga soal pohon anggur. Tapi pohon anggur yang seperti apa? Kedua, dia mengaitkan dosa Israel dengan penyembahan kepada lembu emas yang dulu dibuat Yerobeam bin Nebat. Hosea mengkritik, mengingatkan bangsa Israel karena mereka adalah pohon anggur. Pohon anggur yang semestinya berbuah anggur yang manis, yaitu anggur dalam kasih Tuhan. Tapi ternyata bangsa Israel saat itu malah berbuah bukan anggur, tapi mungkin racun ya. Karena mereka hidup dalam berhala, mereka hidup untuk diri sendiri, bukan Allah yang menjadi fokus hidup mereka. Dan menarik bahwa dalam ayat 12 yang tadi saya bacakan, simbol dan perbincangan dalam hidup pertanian atau perkebunan itu diangkat menjadi refleksi iman. Kalau orang menanam pohon anggur, kalau baik dirawatnya dengan diberikan pupuk dan semua perhatian yang ada, yang pohon itu menyerap dari bumi segala nutrisi, air yang diperlukan untuk anggur, maka ada mekanisme alami, mekanisme natural, yang nantinya pohon itu akan menghasilkan buah. Dan buah itu menjadi matang, dipetik, dikonsumsi, dan begitu seterusnya. Ini simbolisasi seperti kalau Yesus menggunakan perumpamaan tentang benih. Karena itu hidup yang sesuatu yang dekat dengan hidup bangsa Israel. Yesus menggunakan perumpamaan dari alam. Hosea juga menggunakan ilustrasi itu untuk mengingatkan bahwa
Hidup Israel udah sedemikian jauh dari kehendak Tuhan. Nah, itu sebagai pengantar untuk mengerti bacaan pertama. Baik, Romo. Kalau dibayangkan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu tentu saja sudah sangat amat jauh menyimpang, maka Nabi Hosea langsung menegurnya secara langsung ya Romo. Iya. Ya, saya terbayang kalau secara langsung saja tidak bisa untuk meluruskan kembali, ini bagaimana? Karena tegurannya pasti keras ya Romo. Nah, saya juga terbayang tadi saat membaca bagaimana disebutkan ada semacam kalau kita sudah menjadi tanah yang mengeras. Nah, ini apakah bangsa Israel memang sudah mengeras seperti itu? Lalu apa yang harus kami lakukan, Romo? Kalau seperti halnya analoginya bahwa kita juga hati kita telah mengeras, kemudian juga bagaimana untuk kembali membuka hati itu? Yang menarik kan bahwa kalau pada waktu itu simbolisasi bangsa Israel menyimpang dari Allah Yahweh, mereka menyembah berhala, mengutamakan diri mereka daripada Allah. Dan itu bisa kita lihat juga dalam hidup sekarang ini, modern. Apa artinya menyembah berhala? Kalau Bapak Kardinal Suaryo dalam acara Gagas RI di Kompas TV beberapa saat yang lalu, beliau mengatakan, berhala pada zaman ini adalah keserakahan. Dan kelihatan bagaimana keserakahan itu menguasai hidup bermasyarakat kita, sehingga ketimpangan ekonomi semakin tinggi. Itu berhala. Konteksnya bisa berbeda-beda, tetapi bisa kita lihat buahnya. Apakah ini dari Tuhan atau dari roh jahat? Selalu dikatakan tanah yang baik adalah tanah yang diolah dan dirawat. Kalau tanah baru itu keras, meskipun bukan tanah batu, tapi tanah itu keras, tanah itu akan menjadi gersang, tandus. Karena tidak diolah, tidak dirawat. Demikian relasi kita dengan Tuhan. Menjadi tanah yang subur, tanah yang gembur, yang diolah, yang dirawat dengan pupuk natural dan segala macam, diairi dengan cukup, dengan sendirinya menghasilkan buah yang subur dan baik juga. Itu analoginya. Baik, berarti relasi di sini ya Romo. Bagaimana kita tidak boleh terlepas dengan Tuhan, senantiasa dekat dengan Tuhan. Ya, dalam sikap hidup kita akan selalu muncul ya tarikan-tarikan, tegangan-tegangan yang ada ketika kita harus memilih dalam keputusan hidup kita sehari-hari, di mana kita memilih apakah mengikuti Tuhan atau mengikuti yang lain. Begitu. Ya, baik. Nah, dengan demikian kita harus selalu berusaha, kami semua harus selalu berusaha untuk bagaimanapun apapun yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, tantangan yang ada itu tidak boleh terlepas dari bagaimana kita mendekatkan diri dengan Tuhan ya Romo. Nah, ini bagaimana caranya Romo supaya tadi menghindarkan keserakahan, menghindari hal-hal lain yang banyak sekali ditawarkan di masa-masa sekarang ini. Pohon anggur dalam analogi ini digunakan Hosea untuk mengingatkan bangsa Israel, dan rupanya itu juga bisa berlaku buat kita. Kalau kita selalu hidup dalam kasih Allah, bergantung pada Allah semata, tampak dari buahnya. Maka sebenarnya bacaan ini mengajak kita untuk sadar, menyadari, kalau bahasa positif psikologi, kesadaran itu
awal yang baik untuk membangun budi yang lebih terarah pada Tuhan. Kita menyadari kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, buah-buahnya juga bisa kita lihat dalam keseharian kita. Maka bacaan ini memang menggarisbawahi panggilan untuk kita untuk membangun hidup di dalam kasih Tuhan. Begitu. Baik, jadi artinya bagaimana kita membangun diri terus-menerus dalam kasih Tuhan ya Romo sebagai panggilan hidup kita. Baik, tanpa terasa kita juga sudah berada di penghujung perjumpaan sesi pertama ini melalui Oase Rohani Katolik Pekan Biasa ke-14. Untuk itu, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita kembali meresapkan dan merenungkan apa yang disampaikan oleh Romo Adi melalui renungan terkait dengan bacaan pertama, dan kita akan kembali berjumpa di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali kita berjumpa di sesi yang kedua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung dan tadi telah kita simak bersama sesi pertama. Dan melalui perjumpaan bersama dengan Romo Vincentius Adi Prasojo dan juga Alexandra Sisi. Dan saat ini kita lanjutkan di sesi kedua. Romo Adi, silakan kiranya untuk memberikan inspirasi rohani untuk bacaan Injil. Silakan Romo. Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini adalah bacaan Injil yang cukup mendasar karena berbicara mengenai panggilan para rasul. Bacaan ini juga terdapat panggilan para rasul, kisahnya terdapat juga di beberapa tempat lain, seperti di Markus, Lukas, dan kisah para rasul bahkan. Ayat pertama menunjukkan tentang kisah ini. Yesus menginginkan agar semua pengikutnya berperang melawan kuasa-kuasa kejahatan dengan mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang sakit. Petunjukan kekuatan ini dalam peperangan rohani dinilai sebagai pernyataan yang terus-menerus dari kerajaan Allah di bumi ini. Langsung pertama itu perikopa ini harus dimengerti saudara-saudari dan sahabat Oase Rohani Katolik dalam satu bab. Jadi Matius bab 10 itu ada dinamikanya, ada alurnya. Nah, Matius bab 10 ayat 1 sampai 7 itu pengantar. Lalu di bagian perikopa lain sampai bab ini selesai, itu dijelaskan semacam uraiannya, uraian tugasnya, uraian resikonya, apa artinya menjadi rasul. Nah, yang kedua, dari ayat 2 sampai 5, itu ada daftar nama-nama ke-12 rasul atau apostolos, utusan. Dalam perjanjian baru bahkan ada, tadi saya sudah katakan ada 4 versi kisah ini. Dan masing-masing kalau diperhatikan menarik karena masing-masing punya ciri khas. 12 nama itu selalu terbagi dalam 3 bagian. Pertama, itu yang paling dekat. Yang kedua, klasifikasinya dengan kelompok tertentu. Dan yang kelompok ketiga itu orang-orang orang Israel. Mewakili orang Israel secara nyata. Yang pertama itu selalu kelompok yang terdekat selalu ada Petrus. Selalu ada Yakobus, ada Yohanes. Mau ditunjukkan di antara 12 rasul itu juga ada rasul-rasul yang dekat dan katakanlah menjadi pemimpin seperti Petrus. Di Markus, di Lukas, komposisinya bisa berbeda-beda. Di Matius disebutkan di sini seperti Injil
pengarang Matius itu sendiri diberi keterangan Thomas dan Matius pemungut cukai. Di Lukas, di Markus tidak demikian. Punya kekhasan sendiri, meskipun sama-sama menyebutkan, menguraikan siapa itu, namanya sama, semua namanya sama, 12 rasul sama, cuma bagaimana itu ditempatkan, urutannya itu punya kekhasan. Tidak berbeda, hanya pengarang Injil masing-masing punya kekhasan. Nah, yang menarik, ayat yang kita lihat itu adalah semacam pengantar dengan menyebutkan tugas dan juga dengan menyebutkan nama-nama, daftar nama para rasul. Dalam ayat 5 sampai 15 itu ditunjukkan situasi kondisi penderitaan yang akan mereka alami. Mereka diberitahu tentang penderitaan apa yang harus mereka jalani dan dari siapa. Mereka diberi nasihat tentang apa yang harus mereka lakukan apabila dianiaya. Mereka juga didorong untuk tabah menanggung semua penderitaan dalam Tuhan. Ayat 16 sampai 42 di bab yang sama, walaupun semua petunjuk ini bagi para rasul, tetapi juga berlaku untuk semua hamba Kristus. Intinya pada bagian perikopa ini mereka diajak dan kita semua diajak untuk terus bersama Dia, mengikuti firman-Nya, dan selalu demikian sampai akhir zaman. Kita bisa gunakan juga ilustrasi Hosea sebagai pohon anggur dalam konteks panggilan para rasul ini. Para rasul bekerja dalam pohon anggur Tuhan. Mereka diutus untuk merawat, menjaga pohon anggur itu agar kualitasnya semakin baik. Dan sama-sama untuk diajak hidup bersama dan di dalam Tuhan. Berikutnya, ciri khas panggilan para rasul itu ada 3. Yang pertama, inisiatif panggilan berasal dari Tuhan. Kalau kita perhatikan semua kisah-kisah panggilan, Tuhan yang berinisiatif. Tidak ada dari manusia atau dari orang yang yang kepengen atau apa. Yang kepengen malah diminta untuk pergi lagi, untuk pulang lagi dan sebagainya. Tetapi inisiatif selalu dari Tuhan. Seperti aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Tuhan mengatakan itu. Yang kedua, para rasul dipanggil saat bekerja. Petrus dan saudaranya sedang di atas perahu. Matius sedang bekerja sebagai pungut cukai. Masing-masing dalam kondisi bekerja. Maksudnya supaya mereka melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Allah untuk mewartakan kerajaan Allah. Dan ketiga, para rasul diutus mewartakan kasih Tuhan. Nah, saya melihat seperti sebuah inspirasi untuk zaman kita. Kalau kita diutus mewartakan kasih Tuhan, kira-kira dalam konteks sekarang, apa yang paling menonjol? Apa yang paling mengkhawatirkan? Apa yang paling membuat kita bisa di luar Tuhan? Apa yang membuat kita khawatir dan sebagainya? Dalam keseluruhan itu saya melihat pentingnya hidup di dalam kasih Tuhan, pentingnya berpengharapan dalam Tuhan. Karena segala perkara dalam dunia ini, apapun itu, dalam kasih Tuhan mendapatkan terang. Dalam pengharapan mendapatkan terang. Karena itu menyambung dengan apa yang terjadi di gereja kita, Gereja Universal. Kita tahu bulan Desember tahun 2024 ini akan dimulai sebagai tahun jubileum.
Dan Paus Fransiskus menyebutnya Jubileum of Hope, tahun Yobel pengharapan. Kita masing-masing disebut sebagai Pilgrimage of Hope. Kita adalah peziarah-peziarah harapan. Dan harapan itu pasti dalam kasih Tuhan. Harapan itu bersama dengan Tuhan. Nah, ada seorang beato yang sekarang sudah beato, baru saja ditetapkan sebagai beato pada bulan Desember 2023. Beato Kardinal Pironio. Beliau adalah seorang kardinal asal Argentina, Buenos Aires, subkota dari Buenos Aires, Nove Juele. Lahir tahun 1920-an. Beliau seakan-akan diberikan Tuhan bagi gereja kita untuk menjadi ikon dari harapan. Beliau menjadi salah satu orang kudus yang menjadi contoh harapan. Karena berasal dari hidupnya sendiri. Ada seorang ibu yang melahirkan anak pertama. Anak pertama berhasil dilahirkan sehat, tetapi setelah melahirkan anak pertama, ibu itu sakit selama 6 bulan. Dan karena itu dokter saran agar tidak melahirkan lagi. Lalu ibu itu dalam kebingungan, kegalauan, dia menghadap Romo Paroki. Dia mengatakan, Romo, saya bingung karena dokter mengatakan supaya saya jangan punya anak lagi. Kalau saya punya anak lagi, saya bisa sakit, saya bisa mati. Romo itu mengatakan, ya pada zaman itu mengatakan, kadangkala ramalan dokter bisa salah, tapi percayalah dalam kasih Tuhan akan ada harapan. Dan betul, ibu itu melahirkan lagi sampai melahirkan anak yang ke-22. Bayangkan, 22. Dan anak ke-22 itu adalah seorang Pironio. Kemudian Pironio masuk seminari, ditabiskan menjadi imam. Jadi imam yang baik, imam yang cemerlang. Kemudian dia menjalani tugas perutusan, menjadi uskup, menjadi orang kepercayaan kardinal waktu itu yang menjadi uskup agung Argentina. Dia sempat dipenjara karena ada konflik dengan Presiden Perón di Argentina zaman itu, tahun 70-an. Kemudian dia dan uskupnya dipenjara, kemudian dikeluarkan menjadi imam, kemudian dia oleh Paus diangkat menjadi uskup auxilier. Dalam situasi itu negara Argentina masih konflik dengan rejim militer. Kemudian tahun 75 Uskup Pironio diselamatkan karena dia konflik dengan militer, diselamatkan supaya nyawanya tidak terancam, dibawa ke Vatikan. Semenjak itu Uskup Pironio menjadi pejabat di Vatikan, mulai dari co-prefect, akhirnya menjadi prefect, menjadi ketua dikasteri hidup bakti, kemudian ketua dikasteri mengenai awam dan keluarga dan seterusnya. Akhirnya dia diangkat menjadi kardinal. Kardinal Pironio menjadi katakanlah orang kepercayaan Paus Yohanes Paulus II, Santo Yohanes Paulus II. Dan Kardinal Pironio adalah orang yang pertama kali mencetuskan bersama Paus Yohanes Paulus mencetuskan World Youth Day, Hari
orang muda sedunia. Waktu itu tahun 1985, pertama kali World Youth Day dilaksanakan di Roma. Saya pernah ikut waktu tahun 2008 di Sydney selama 1 minggu. Dan mungkin banyak Romo dan orang-orang muda lain mengikuti World Youth Day di seluruh belahan dunia. Dengan Hari Kaum Muda Sedunia, dia mau memberikan harapan kepada orang muda. Karena orang muda adalah juga masa depan gereja dan bangsa. Kardinal Pironio dalam seluruh hidupnya itu isinya harapan melulu. Ketika dia dilahirkan dalam situasi kondisi orang tua ibu yang sakit, bahkan ketika dia menjalani hidup imam perutusannya, dia berada di bawah ancaman dan seterusnya, maka dia nanti akan Beato Pironio ini akan menjadi sang santo. Paus Fransiskus akan mengangkat beliau menjadi santo di awal atau di tahun depan, tahun 2025, ketika tahun jubileum harapan itu berjalan. Begitu. Kiranya kita juga bisa berdoa melalui Beato Pironio ini, yaitu doa harapan ya Romo. Iya. Karena hidupnya selalu dipenuhi harapan. Apa bedanya harapan dengan optimisme? Bapak Kardinal Suarya mengatakan optimisme itu adalah sesuatu yang dibangun berdasarkan asumsi, perhitungan manusiawi. Optimisme bisa salah, bisa berubah. Tapi kalau harapan dibangun berdasarkan iman akan kasih Tuhan. Kalau harapan selalu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan karena berada di dalam kasih-Nya. Ya. Begitu. Baik Romo. Iya, harapan ini sangat amat penting bagi hidup kami semua ya Romo, kita semua. Dan kalau dilihat perkembangan demi perkembangan di masa-masa sekarang ini, banyak orang yang kelihatannya mengabaikan harapan ini, hingga akhirnya mengakhiri hidupnya. Dengan menghadapi kasus-kasus yang sekarang ini banyak terjadi, itu banyak yang mengakhiri hidupnya demi tidak bisa bertahan untuk menghadapi kesulitan hidup itu sehingga harapan itu punah. Nah ini penting untuk kita semua, terutama juga untuk generasi muda, bagaimana menghidupi harapan itu, Romo. Ya, memang sekarang banyak fakta, banyak kejadian, dan juga banyak kasus jumpai orang yang kesepian, lalu mengambil keputusan bunuh diri, orang yang stres, depresi, mengambil sikap bunuh diri, dan sebagainya. Pertama, saya melihatnya ini menjadi tanggung jawab bersama. Artinya, kita perlu mengembangkan kesalehan sosial. Kalau orang lain mengalami kesalehan, saya bersyukur karena saya juga jadi saleh. Jangan berpikir kesalehan individual. Orang hanya mikirin surga bagi dirinya, tidak mikirkan surga bagi orang lain. Kesalehan sosial ini yang mengikis egoisme kelompok untuk mengusahakan kebaikan bersama kalau dalam konteks sekarang. Nah, perhatian, kepedulian pada orang lain yang berkesusahan, yang mengalami kesepian, mengalami depresi, itu menjadi wujud konkret dari kesalehan itu bahwa kita peduli. Bagaimana mungkin kita membiarkan atau nggak peduli kalau ada keluarga yang kesusahan, tetangga yang kesusahan, atau orang di sekitar kita yang bunuh diri dan segala macam. Ada pertanyaan besar kan? Sama seperti kritikan di Hosea dalam bacaan pertama. Bangsa Israel menjadi pohon anggur yang menghasilkan racun
Karena mereka hanya berpikir diri sendiri. Mereka menjadikan hidup mereka sebagai pusat, bukan pada Tuhan. Itu yang bisa kita petik, Bu. Baik. Jadi pentingnya bagaimana kita mengedepankan kesalehan sosial tersebut ya, Romo, dalam apapun yang kita jalani. Iya, semoga dengan demikian nanti kita semua juga bisa mengembangkan benih-benih harapan begitu ya, Romo. Nah, kira-kira Romo sebelum kita berpisah di sesi kedua ini, pesan penting apa yang bisa disampaikan untuk kami semua, Romo? Kita dengan pembaptisan dipanggil sekaligus diutus untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kasih Tuhan. Salah satu yang dibutuhkan pada zaman ini dalam masyarakat kita adalah menjadi pewarta harapan. Kita disebut sebagai peziarah harapan. Dan pesiarahan itu bukan pesiaran individu, tapi pesiaran bersama. Bersama-sama membangun dan memberikan harapan pada mereka yang putus asa, pada mereka yang kesepian, kepada mereka yang ditolak dalam masyarakat. Bersama-sama. Supaya kesalahan sosial bisa terwujud dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam masyarakat kita. Ya, baik. Terima kasih Romo. Jadi kita semua hendaknya bisa menjadi pewarta dan peziarah harapan nih Romo untuk di masa-masa kehidupan kita seterusnya dan selanjutnya. Baik. Terima kasih Romo Adi dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita dalam Oase Rohani Katolik untuk pekan biasa ke-14 ini. Kami harapkan kita semua juga bisa melaksanakan dan berjalan untuk membawa kebaikan bersama melalui harapan-harapan yang ada bersama kita. Baik, dan saat ini kita tutup perjumpaan kita dengan doa penutup. Silakan Romo. Nah, siapkan hati kita. Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur padamu. Pada kesempatan ini Engkau memberikan waktu, memberikan kami kesempatan untuk mendalami, untuk merenungkan firman-Mu. Semoga dengan kuasa Roh Kudus, firman-Mu meresap, bertumbuh dan berkembang di dalam hati kami. Bantulah kami ya Tuhan, manakala lahan, tanah batin kami menjadi kering. Suburkanlah hati kami kembali Tuhan, dan bantulah kami untuk terus bertobat, memperbarui diri, agar kami siap menyambut benih sabda-Mu. Bantulah kami juga untuk menjadi peziarah dan pewarta harapan masa kini. Semoga dalam kebersamaan hidup kami di masyarakat, dalam gereja juga, kami boleh menjadi peziarah-peziarah harapan yang tidak kenal lelah, memberikan harapan, menegaskan harapan, khususnya bagi mereka yang berkesusahan. Bapa, kami mohon berkat-Mu juga untuk keluarga kami, untuk komunitas kami, berilah kami rahmat kesehatan, kesejahteraan dan kasih-Mu, agar hidup kami selalu Kau lindungi dalam berkat-Mu. Bapa, kami mohon berkat-Mu kepada kami semua, para sahabat Oase Rohani Katolik, kepada keluarga-keluarga kami, komunitas-komunitas kami, dimanapun mereka berada. Pandanglah mereka ya Tuhan, pandanglah kami dengan wajah-Mu yang penuh kasih. Turunkanlah berkat-Mu pada kami semua, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Adi.
Dan terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih atas perjumpaan kita, dan kita berjumpa di lain kesempatan. Dengan demikian, Romo Vincentius Adi Prasojo dan juga Alexandra Sisi pamit undur dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas dengan penuh kasih. Tuhan memberkati.